Halo, selamat malam teman-teman semua. Eh, Hari ini kita mau training malam, Ci. Jadi hari ini kita mau training seperti hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya. Udah ini masuk ke tahun kedua ya, kita udah training by Zoom. Jadi hari ini kita mau ngapain sih, training tentang apa? Jadi kalau training ini biasanya sebelumnya saya ceritain dulu ya, training ini biasanya tuh untuk teman-teman yang mungkin baru join. Biasanya kalau contoh saya baru join di EFC, joinnya misalkan sama adik saya. Tapi adik saya nih nggak ceritain secara detail dan jelas gitu loh. Maksudnya di sini nih harus kayak gimana sih? Gimana? Kan kita udah sering lihat kayak banner-banner atau poster-poster gitu ya, modal 3,3 bisa dapat penghasilan 300.000 per hari atau 9 juta gitu kan. Tapi gimana caranya? Terus ada juga banner ya, kalau misalkan modal 20 jutaan kita bisa dapat income ratusan juta. Bahkan mungkin kalau achieve Bushido bisa sampai miliar-miliaran kan. Nah, cuman kita nggak dijelasin secara detail. Nah, biasanya juga kalau banyak yang nanya pas LOP, yang hari Rabu nanti nih acara, biasanya saya juga jelasinnya nanti ikut training gitu kan. Nah, hari ini trainingnya. Jadi hari ini acara training ini biasanya tuh buat teman-teman biar tahu di AFC ini harus ngapain, satu. Yang kedua, tips sama triknya apa biar teman-teman bisa jadi kita nggak ya biar bisa sukses gitu loh, biar bisa berubah hidupnya teman-teman mungkin kan. Jadi kita harus ngapain sih hari ini trainingnya itu tentang ini masalah yang banyak dialami sama orang sih kalau menurut saya ya. Hari ini tuh trainingnya tentang gimana kalau kita mau memperluas jaringan, kita mau bentuk memperbesar tim kita lagi, tapi menurut kita tim sama jaringan kita teman-teman sama prospek-prospekan yang biasanya kita kita ajak udah habis, udah pada join semua atau bahkan semuanya emang udah nolak atau gimana gitu loh, udah habis. Jadi benar-benar daftar nama kita nih udah habis. Gimana sih? Itu masalah kan. Jadi hari ini udah ada bareng sama saya. Nih saya spotlight dulu biar teman-teman lihat wajahnya. Ini dia. Hari ini udah bareng sama saya ada Dokter Yudi. Dokter Yudi ini salah satu Bushido yang domisilinya di Bali, teman-teman. Jadi beliau ini yang bangun jaringan di Bali itu pertamanya nih Dokter Yudi lah. Intinya dia foundernya AFC Bali lah, kita bilang gitulah. Jadi dia yang pertama kali bangun jaringan di Bali. Nah, hari ini saya sama Dokter Yudi, saya nemenin Dokter Yudi mau sharing sedikit, nggak sedikit juga sih, maksudnya ya mungkin sharing hampir teman-teman pasti bisa ngerti sih harusnya. Mau sharing gimana sih kalau teman-teman kerabat kita atau apa yang harusnya biasa kita prospek tapi udah habis, udah nggak ada yang bisa diprospek lagi, kita harus gimana, kita harus nyari dari mana, apalagi lagi COVID begini juga gitu kan, nggak mungkin kita keluar rumah, kita ke kafe terus ada yang dompetnya jatuh ya kan, habis itu kita pura-pura ambil, habis itu kayak mau nggak join DFC, nggak, itu ngeri ya kalau kayak begitu, itu terlalu FTV banget kayaknya. Jadi ini ada tips sama cara yang harusnya lebih lebih bagus dan lebih baik karena ini langsung diceritain sama pakarnya, sama Dokter Yudi. Nah, ini kita ajakin ngobrol Dokter Yudinya dulu deh. Halo dok. Halo, malam Pak. Malam. Jadi dok, Bali aman dok? Aman, aman. Ini jadi teman-teman buat yang belum tahu, di Bali juga kita sekarang udah ada self pick up ya, kantor ya di Bali ya, baru. Jadi nanti teman-teman juga bisa bisa kalau yang di domisili di Bali bisa table talk juga di sana, outdoor tempatnya, jadi nggak perlu takut aduh tempat tertutup nanti COVID atau apa kayak gitu ya, asal tetap jalanin protokol. Ini tempatnya juga outdoor, harusnya aman karena ya outdoor gitu kan, luas aja gitu, gede. Oke dok, hari ini kita kira-kira rencananya mau cerita tentang apa sih dok? Sharing tentang apa sih dokter? Eh, Pak Angga, itu kalau Pak Angga bicara, biar wajahnya Pak Angga aja yang kelihatan. Biar saya ada teman yang ngobrol nih. Boleh, boleh, boleh. Sebentar, saya belum dandan loh dok, tapi.
Gondrong. Takut kalah ganteng ya, nggak apa-apa. Saya lagi di Surabaya nih, Pak Angga. Oh, lagi di Surabaya, nggak di Bali, Dok? Kan membuktikan bahwa AFC bisa bekerja dari mana saja katanya. Asik. Oke, nih saya temenin. Oke. Nah, siap. Jadi Sip. kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa, Dok? Ya, saya akan bahas banyak sekali, bukan cuma member baru gitu. Member baru dan member yang Hmm. sudah lama juga ya. Banyak sekali cari saya itu lalu bilang, teman saya ini sudah habis gitu. Kalau yang Hmm. baru dia bilang sudah diprospekin orang semua, yang lama dia bilang sudah saya prospek semua. Jadi yang nolak ya sudah nolak, yang gabung sudah gabung. Terus saya mau prospek siapa lagi gitu. Jadi Yes. keluhan ini saya lihat paling sering diangkat. Nah, jadi malam ini saya pikir gatel nih. Saya ingin bicara ya berbagi kisah pribadi saya juga biar apa istilahnya teman-teman karena kok aneh gitu loh. Kalau bagi saya sih sampai ya berapa hari yang lalu kita masih closing frontline baru gitu. Hmm. Terus kemarin juga makan di Jiwok ya dapat downline baru lagi. Kayaknya kok padahal katanya Surabaya udah pada semua udah join kan gitu. Jadi kok saya pikir harusnya bisa gitu. Kok bagi teman-teman sulit. Nah, ini yang ingin saya angkat. Bagaimana sih kira-kira caranya gitu. Kalau cara yang online ahlinya kan sudah ada tuh, kayak Lavina, kayak yang lain-lain mungkin ya. Mungkin Yes. Ernesta atau siapa nggak tahu. Tapi uh, kalau saya pikir ya ini kemampuan kita untuk offline karena dimanapun kita kan akan bertemu orang dan pandemi ini kan bukan berarti bahwa kita harus mengurung diri. Saya dengar ada yang beberapa bulan nggak keluar rumah, kasihan banget. Saya tetap Hmm. jalan-jalan nih, baru sepedaan dari Batu ya, baru ya di mana-mana gitu. Jadi baru ke Bedugul, ke Batu, terus Surabaya. Jadi ya kita nggak usah takut selama protokol kesehatan kita terapkan. Dan kalau kita sudah pakai produk AFC harusnya kan juga daya tahan tubuh kita lebih baik daripada orang normal lah gitu. Nah itu saya rasa udah bisa lah untuk kita tetap bertemu orang walaupun secara berhati-hati. Yes. Oke, jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Tadi yang garis besarnya saya yang udah ngomong di awal, ini lebih detail lagi dari Dokter Yudi. Jadi simak terus teman-teman, ini acara ini nggak direkam. Jadi biasanya kalau training, kecuali yang kayak ini ya, yang training di luar, maksudnya kayak tema sendiri, kayak contoh yang kayak dulu ada yang nggak bersangkutan dengan EFC deh, bersangkutan dengan tema diri sendiri atau apa kayak gitu, itu biasanya ada. Cuman kalau yang kayak begini, harusnya nanti saya set biar nggak kesimpan. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang belum masuk disuruh masuk dulu karena ini acara bagus. Jadi biar semua orang semakin banyak yang lihat kan semakin bagus juga ya, bisa bagus juga buat kitanya juga gitu loh. Apalagi kalau tim kita lihat semua kan keren. Oke, silakan kalau mau mulai, Dok. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Silakan, Dok. Sudah keluar. Oke, oke. Jadi yang ingin saya bahas adalah kehabisan teman atau prospek. Karena seperti tadi kan sering banget ya bagi member baru maupun yang sudah lama putus asanya itu satu hal gitu. Yang baru bahkan kadang-kadang belum join sudah prospek teman-temannya. Lalu pada saat dengar wah temannya sudah join gitu, terus dia bingung gitu. Prospek 3 atau 5 teman ternyata 3 atau 5 sudah join gitu. Lalu merasa saya tidak mungkin bergerak di AFC lalu nggak jadi join gitu. Ada yang begitu. Ada yang sudah join juga lalu coba prospek, ini sudah bergabung, itu sudah bergabung, akhirnya selesai. Padahal saudaranya sendiri, keluarga besarnya sendiri belum diprospek, dia lupa gitu. Yang dipikir yang jauh-jauh doang gitu ya. Nah, juga ada yang memang sudah bergerak cukup lama dan katanya ya semua sudah diprospek sehingga yang sudah gabung, yang enggak, yang menolak sudah menolak gitu, yang sudah setuju ya sudah join jadi downline. Jadi siapa lagi yang di prospek begitu. Nah, padahal dengan sudut pandang dan keterampilan yang benar kita tidak akan pernah kehabisan teman atau prospek ya. Nah ini apapun kondisi kita, jadi kadang-kadang kita terhambat dengan kepribadian kita sendiri yang kita yakini, itu masalahnya.
Nah, beberapa prinsip dasarnya, yang pertama memang kita harus bisa memprospek cold market. Maksudnya cold market itu pasar yang dingin. Artinya kalau sahabat, teman dekat itu kita anggap pasar yang hangat gitu ya. Tapi pasar yang dingin artinya benar-benar orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Nah, karena kalau kita bisa memprospek cold market ini tentu akan menarik karena semua orang bisa menjadi prospek kita lalu ya. Dan harusnya memang kita tidak membatasi hanya di orang yang kita kenal atau hanya di sahabat-sahabat atau hanya di keluarga-keluarga. Tetapi siapapun bisa gitu. Seperti kemarin saya makan apa namanya soto ya di Jiwok. Lalu wah ini kok gimana kabarnya? Oh tangan saya sakit. Ya, langsung lah jadi member AFC kan begitu. Jadi penting untuk kita bisa mendekati cold market ini ya. Nah, kedua adalah kita harus bisa selalu mendapatkan frontline baru ya. Dengan konsep cara pikir adalah kita membantu orang. Gitu. Jadi ini sudah sering diangkat oleh yang lain. Tapi saya cuma ingin menggambarkan bahwa ya kita memang harus, kalau kita mau menjadi pemain network yang baik dan benar, kita harus bisa selalu merekrut baru. Karena kadang jaringan kita berhenti, kadang jaringannya berkhianat gitu ya. Ada yang cerita sama saya, waduh sekarang jaringan saya main itu yang trading gitu. Terus seluruh downline-nya di prospek juga gitu. Sampai yang cross-nya juga di prospek, jadi kacau. Nah, kita harus bisa memprospek baru, membentuk jaringan baru yang kuat dan kokoh dengan orang-orang yang satu pandangan dengan kita. Karena kalau kita bahas ya sebenarnya antara trading yang sekarang sedang rame ya, itu juga sebenarnya kalau dibandingkan dengan AFC ya banyak sekali kelebihannya AFC. Cuma kadang kan orang belum mengerti, jadi mereka sibuk dengan hal-hal seperti itu. Nanti kalau terjadi sesuatu ya baru kemudian mungkin insaf kembali ke AFC atau bahkan lain lagi. Nah, tetapi artinya kalau kita bisa selalu menciptakan frontline baru, kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Katakanlah downline kita berhenti atau mungkin ada musibah gitu ya, sampai meninggal dan lain sebagainya. Ya kita tetap bisa membentuk downline baru, frontline baru, lalu jaringan baru. Jadi kita akan aman di sana dan dimanapun kita diletakkan, kita akan bisa berkembang. Nah, lalu ingat untuk masuk ke blue ocean masing-masing. Kenapa blue ocean masing-masing? Ya, blue ocean itu sebenarnya satu istilah dalam strategi marketing. Bahwa kalau red ocean itu artinya pasar yang sudah ramai. Misalnya sekarang gini, kalau dibilang, wah Surabaya, Jakarta ini sudah red ocean nih, sudah ramai nih, orang-orang pada umumnya sudah bergabung AFC misalnya gitu ya. Lalu kita ketemu, wah ini di satu sudut Indonesia, misalnya katakanlah di Flores gitu ya. Di Flores ini masih blue ocean. Kenapa? Setiap orang diajak bicara tentang AFC belum mengerti, belum tahu tentang AFC. Nah itu artinya masih marketnya besar sekali, gitu, mudah. Nah itu namanya blue ocean. Tetapi kalau saya lebih berpatokan bahwa blue ocean ini tiap orang berbeda-beda. Artinya bisa jadi red ocean bagi seseorang, blue ocean bagi orang lain gitu. Contohnya begini, gerombolan ibu-ibu arisan di kota gitu ya. Lalu mereka ada satu yang masuk AFC dan dia mengerti bagaimana cara memanfaatkan linknya dan juga cara memprospek, maka dia akan mempunyai kekuatan yang jauh lebih dibanding dengan saya. Kalau saya masuk ke pasarnya ibu arisan akan bingung gitu. Begitu diajak ngomong, saya pernah ya coba. Kita baru ngomong A, dia tanya tentang B, begitu kita jawab B, dia sudah ngomong tentang C. Ya. Kita ngomong tentang C, dia sudah ngomong tentang D. Ya, ini tante-tante ini lawannya cuma tante-tante doang gitu. Nah artinya bagi orang yang senang arisan dan memang dunianya di sana, mungkin lebih mudah untuk dia masuk. Jadi tante-tante arisan itu grup blue ocean bagi tante-tante yang senang arisan juga gitu. Tapi kalau bagi saya mungkin bukan blue ocean, itu sulit banget ya. Ngomongnya nggak fokus, sebentar ke sini, sebentar ke sana gitu. Nah baru mau kita closing ternyata ayo giliran tarik undian siapa yang menang, langsung udah bubar semua presentasi kita. Nah itu blue ocean tiap orang itu berbeda-beda ya. Ada juga yang blue ocean-nya misalnya grup bersepedanya atau grup hobi memasaknya, silakan ditemukan. Nah ingat bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Banyak sekali dari kita nggak berani untuk mendekati orang-orang yang tidak dikenal, untuk berbicara dengan orang-orang yang tidak dikenal. Padahal sebenarnya orang-orang tidak dikenal ini semuanya juga ingin diajak bicara. Pernah nggak perhatian ya? Kalau misalnya di airport begitu, kita
bicara, ya. Kita lihat ada orang di sana duduk, lalu kita juga duduk, ya. Lalu pegang HP, dia juga pegang HP. Pada saat kita toleh, dia juga toleh, kebetulan sama-sama nunduk lagi pegang HP. Maka suasananya jadi kaku sekali. Padahal kalau kita dekati, lalu kita ajak ngobrol sedikit saja, tentu akan terbuka satu suasana yang lebih menyenangkan. Ternyata sama-sama membutuhkan teman untuk ngobrol. Kebanyakan seperti itu, ya. Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi jangan takut untuk mulai pembicaraan, mulai bercakap-cakap, berkenalan, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya semua orang itu senang kalau kumpul-kumpul dan berteman. Ada satu dua yang antisosial, ya, tapi itu kita exclude aja. Karena pada dasarnya semuanya adalah makhluk sosial. Nah, tinggal cara pendekatannya seperti apa. Nah, saya mulai dari kisah hidup saya pribadi. Jadi mungkin member-member Kasoku, teman-teman yang angkatan tua lah istilahnya di AFC, yang pernah ketemu secara pribadi dengan saya, pasti mengenal saya itu sebagai pribadi yang sangat ekstrovert, sangat terbuka gitu ya. Artinya apa aja dibicarakan, kalau gurau kadang-kadang kelewatan gitu, karena batasannya jadi nggak jelas lagi, semua dianggap gurauan, semua dianggap teman gitu. Nah, mungkin kadang-kadang mereka itu kesannya mereka dapatkan. Nah, tetapi apakah pernah mereka berpikir bahwa saya pernah menjadi orang yang sangat introvert, pribadi yang sangat tertutup? Jadi bagaimana dong kok bisa berubah? Nah, ternyata orang itu bisa berubah dari satu kepribadian yang tertutup menjadi yang terbuka, sebaliknya juga dari yang terbuka menjadi ke yang tertutup. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu, wah saya susah untuk berkenalan dengan orang lain, karena apa? Karena saya memang orangnya pemalu kok. Saya memang orangnya pendiam kok. Saya memang orangnya susah untuk bicara dengan orang yang tidak dikenal. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diubah, bisa dirubah menjadi yang lebih baik seperti itu. Saya dulu waktu ini cerita masa kecil ya. Waktu saya kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu mungkin lebih dikenal sepertinya kayak kepala gangster gitu. Jadi satu angkatan di bawah saya, satu angkatan di atas saya, dan angkatan saya itu takut semua. Karena apa? Karena saya senang berkelahi. Lalu kalau berkelahi agak sadis ya, sampai celupin kepalanya teman ke kolam gitu, seperti itu. Untung teman nggak apa-apa gitu. Kita cuma lihat film, terus pengaruhnya buruk ya kita ikutin. Nah, istilahnya sangat sangat dominan. Tetapi kemudian saya pindah sekolah dari Cipta Dharma ke Swastiastu ya. Lalu di Swastiastu itu saya tidak merasa ada sesuatu yang salah. Artinya kalau saya ingat-ingat lagi, tidak ada guru yang memarahi saya, tidak ada teman-teman yang membuli saya, tidak ada diskriminasi, tidak ada apapun gitu. Tetapi tiba-tiba saya berubah menjadi satu pribadi yang tertutup sekali. Cuma mengapa begitu saya tidak hafal, tidak tahu detailnya karena waktu itu masih kecil sekali ya, masih kelas 3 SD. Nah, di sana lalu menjadi pribadi yang sangat tertutup dan pemalu. Jadi saya mengerti betul bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak percaya diri, yang pemalu ya. Yang kalau berjalan rasanya semua orang melihat sehingga kita takut untuk dilihat, lalu merasa berdebar-debar, ah ini pasti saya dilihat aneh ya. Pasti mereka sedang melihat saya, pasti mereka sedang berbicara tentang saya. Jadi orang yang pendiam ini ternyata pikirannya terus berbicara. Ya, jadi lebih lelah menjadi orang yang tertutup dan pendiam. Karena sebenarnya dia diam tapi pikirannya banyak berbicara. Kalau orang yang ekstrovert, dia bicara-bicara, selesai bicara dia memang diam, pikirannya pun diam gitu. Jadi saya sudah mengalami. Nah, perubahan dari orang yang dominan yang ekstrovert menjadi introvert itu terjadi pada saat pindah sekolah. Jadi pencetusnya adalah satu lingkungan yang baru pada saat itu. Lalu ya pada saat itu antara kelas 3 sampai kelas 6 bagi saya memang satu saat momen yang tidak menyenangkan dalam hidup saya karena nggak banyak saya ingat gitu. Saya memang masih main-main dengan teman-teman, ya mempunyai beberapa sahabat juga, tapi rasanya hidup hanya berlalu begitu saja, tidak berwarna gitu, tidak ceria. Nah, sampai kemudian terjadi sesuatu, yaitu ada seorang teman yang mengatakan yang menurut saya itu teman wanita ya, waktu itu mungkin masih romance gitu ya, jadi merasa nyaman aja dengan teman wanita. Nah, pada saat itu saya berbicara bahwa wah harusnya kamu bisa jadi juara kelas gitu. Lalu teman itu malah balik berbicara harusnya kamu yang jadi juara. Lah saya bilang dari mana lihatnya, karena saya kan
dari dulu dari SD juga ingin juara, dan teman-teman kalau dulu kalau SD kalau juara kan diberi hadiah ya, kita dapat apa namanya hadiah juara 1, juara 2. Sering kali saya berpikir loh, saya ingin juara 3 aja gitu. Suatu kali saya juara 3 bagi saya itu sudah sangat berarti sekali, terima hadiah di depan. Tetapi nggak bisa gitu. Nah sekarang tiba-tiba teman yang saya anggap bisa juara tiba-tiba berbicara kalau saya bisa juara. Tentu sesuatu yang aneh gitu. Nah di sana lalu eh, saya ketawa ya, tapi dia bilang serius, kamulah seharusnya yang juara. Saya bilang dari mana kamu lihat? Loh, kamu ini pintar katanya. Tetapi mungkin karena kamu tidak pernah belajar. Saya bilang ah tidak begitu. Dia bilang coba kamu ingat kapan terakhir kamu belajar. Terus saya ingat-ingat. Ya memang saya tidak pernah belajar gitu. Terus dia bilang begini, udah gini aja. Sekarang kamu belajar aja 15 menit. 15 menit aja satu hari belajar. Nanti kamu akan melihat perubahan yang terjadi. Kemudian saya pikir 15 menit no big deal lah ya. Artinya cuma 15 menit apa sih ruginya gitu. Mudah dong. Ya udah saya mulai akhirnya untuk belajar pada saat itu. Nah, pada saat saya belajar 15 menit sehari, terus terjadi perubahan. Yang saya rasa itu tiba-tiba kalau teman-teman mau ujian berkumpul bertanya kepada yang juara 1, terus yang juara 1 nggak bisa jawab. Saya pikir kenapa nggak tanya saya ya gitu. Kenapa nggak tanya saya? Tapi karena saya waktu itu tertutup dan pemalu, saya nggak berani ngomong. Cuma saya pikir tanya ke saya aja, saya akan jawab dan akan terangkan gitu. Terus saya pikir kenapa yang juara 1 nggak bisa? Itu awalnya seperti itu yang terasa. Nah, ternyata pada akhir tahun diumumkan bahwa saya menjadi juara, bukan juara kelas, tetapi juara umum 3. Nah, hal ini mengubah hidup saya. Jadi begitu tahu juara 3 umum, ya langsung percaya diri dan confidence itu muncul. Lalu ya the rest is history. Jadi sisanya itu udah kayak masa lalu aja. Hidup saya jadi berwarna ya. Saya jadi istilahnya jadi macam-macam lah di sekolah, ketuanya ini, ketuanya itu, dan kemudian juga gurau, dan segala hal yang saya lakukan saya yakin akan berhasil dengan mudah gitu. Itu yang dan sejak tahun-tahun berikutnya saya juara 1 umum ya terus. Jadi ternyata satu titik itu bisa mengubah. Nah karena itu saya ingin bahas di sini bahwa apa? Ternyata pribadi yang ekstrovert bisa menjadi introvert, lalu bisa menjadi ekstrovert lagi. Tinggal kita cari bagaimana caranya. Cuma ini kan kalau cerita di kehidupan saya itu dilakukan dengan cara tidak sengaja. Tetapi sebenarnya kalau dengan sengaja kita mau eksplor, saya yakin itu bisa. Yang penting ada kemauan dan keyakinan dari kita semua. Ya, dimulai dari pola pikir. Karena kalau pola pikir kita sudah negatif, nggak bisa kok. Saya memang segini-segini aja. Saya memang bodoh ya, misalnya gitu. Atau waktu kecil saya ini kurang protein nih, kurang makan gitu. Makanya Indomie terus atau apa, itu ya susah. Tapi kalau kita yakin dan percaya, maka dengan mudah kita bisa mengubah diri kita. Jadi ingat untuk selalu mengenakan pola pikir positif, ya. Jadi itu satu hal yang penting. Saya lihat tadi hot button tiap orang itu berbeda. Kalau tadi dilihat bahwa untuk saya hot buttonnya adalah tadi pada saat dibilang udah belajar aja 15 menit, lalu terjadi perubahan, saya masih belum sadari, tetapi begitu hot button itu mulai ditekan, boleh dibilang pada saat ayo belajar 15 menit sehari ya. Hasilnya adalah benar-benar listriknya mengalir dan berfungsi pada saat mendapatkan juara umum 3 itu. Karena sejak saat itu bagi saya mudah untuk selalu menjadi juara begitu. Nah, ini hot button tiap orang ini berbeda. Ada kadang-kadang omongan dari seseorang atau membaca buku atau peristiwa kejadian atau justru tuntutan-tuntutan kehidupan. Tapi apapun itu, ayo temukan hot button kita masing-masing sehingga kita bisa berubah. Saya percaya semua di sini punya kemampuan untuk mengubah diri, untuk menjadi juara, untuk menjadi hebat. Ya, dan caranya ya tadi, temukan hot button Anda. Apa sih yang kira-kira bisa mengubah, bisa menimbulkan kemauan luar biasa dan akhirnya bisa membuat Anda menjadi orang yang berbeda. Lalu yang perlu saya singgung lagi adalah lakukannya setahap demi tahap gitu. Jadi nggak harus super cepat ya. Kadang-kadang kita kalau ingin langsung lihat ke katakanlah mendaki gunung atau naik tangga yang tinggi sekali, kita lihat ke ujungnya kayaknya aduh nggak mungkin deh. Capek sekali pasti naik ke sana dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau
melangkah selangkah demi selangkah, tentu itu sudah bukan lagi sesuatu yang sulit, ya. Artinya di sini sama di AFC ya. Di AFC ini jangan berpikir Bapak Ibu langsung ingin menguasai seluruh ilmunya, misalnya Budi Darwin, ke Budi Darwin ya, atau ilmunya eh, Ardian, atau ilmunya Yohanes ya, atau ilmunya Pak Niko. Mereka itu memang sudah lama melatih dirinya ya, dengan keras dan juga dengan bersemangat gitu. Jadi kalau kita baru bergabung ya kita harus melatih diri kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang bisa cepat, ada orang yang bisa lambat, tapi tidak masalah. Seperti kita lihat di gambar ini ya. Ada yang sudah dewasa, dengan mudah dia bisa menaiki tangga. Yang kecil mungkin bagi dia relatif lebih tinggi tangganya, relatif lebih sulit naik tangganya. Tapi tiap orang kalau mau melangkah, satu langkah demi satu langkah, maka pasti akan mencapai tempat di atas itu. Itu yang harus kita sadari, bahwa perjalanan panjang itu kalau kita naikin satu langkah, ya tidak berpikir jauh-jauh, tapi ayo satu langkah lagi, maka bukan hal yang sulit untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, ini yang banyak orang tidak melakukan. Ya, yang mereka lakukan bercita-cita untuk di atas, melihat ke atas, bermimpi bahwa di atas, tapi tidak mau naik tangganya. Itu masalahnya. Saya yakin kalau semua mau melatih diri, naik satu tangga, naik satu tangga, naik satu tangga, maka tidak lama 5 tangga terlampaui. Tidak lama lagi 10 tangga, 25 tangga, akhirnya 250 tangga, akhirnya tujuan tercapai. Nah, apalagi di AFC ini, di jaringan ada satu hal yang istimewa. Istimewanya apa? Ya karena seperti orang laki dewasa dan anak kecil ini. Gitu. Upline Anda adalah orang laki yang dewasa tadi. Dia sudah tahu jalannya, dia sudah lebih kuat, dia sudah lebih berpengalaman, dan dia menggandeng tangan Anda, menuntun Anda untuk ke atas, ya, membantu Anda pada saat Anda kurang kuat, ditarik ke atas, gitu, sehingga lebih ringan untuk naik, dan membimbing di jalan yang benar, di alur tangga ini, gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada anak kecil ini, apakah dia mau berjalan atau tidak? Kalau dia tidak mau berjalan dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya, ya sulit juga, gitu ya. Tetapi kalau dia mau ikutin jalan, ya, sambil ngobrol dengan riang, tentu dengan mudah bisa mencapai atas tangga juga. Nah, ini perumpamaan yang baik sekali bagi kita. Ingat bahwa upline itu fungsinya membantu, tetapi bukan berarti bahwa sukses Anda itu kewajiban upline ya. Karena ada juga beberapa yang bicara dengan saya, wah gimana nih kok saya tidak bisa jadi daimyo gitu ya misalnya. Wah salahnya dokter Yudi nih misalnya begitu. Wah itu ya keliru ya, karena kesuksesan kita masing-masing tergantung bagaimana respon kita masing-masing. Karena tuntunan itu pasti, bantuan itu pasti diberikan. Nah, percaya diri dan keyakinan itu sangat penting. Ini dalam segala hal akan terlihat Bapak Ibu. Misalnya gini, kita mau kenalan aja dengan orang gitu ya. Kenapa sih kok ada kalau zaman SMA, SMP gitu ya, kok banyak sekali ada beberapa orang yang gampang sekali bergaul dengan cewek. Dia disukai, dia pintar melucu misalnya. Dia enggak ganteng tapi wah teman cewek semua kalau dia gurau dan berteman mudah sekali. Karena dia percaya diri dan dia yakin bahwa dia akan dengan mudah berteman ya. Tapi ada juga yang walaupun ganteng atau pinter tapi nggak punya cewek sama sekali. Kenapa? Karena tidak percaya diri. Nah, jadi semua hal dari berpacaran, ya, apalagi prospek, apalagi bermain jaringan, semua itu kembali awalnya dari percaya diri dan keyakinan. Kalau kita sendiri nggak percaya diri, ya susah bagi orang lain untuk memaksa kita percaya. Nah, lalu bagaimana kita membuat orang lain percaya kalau kita sendiri tidak percaya? Itu kan jadinya repot ya. Nah, kadang kita mau beritahu orang bahwa produk ini bagus, tapi kita sendiri nggak yakin produk ini bagus. Gimana produknya? Ya, orangnya juga nggak yakin. Tapi kalau kita memang sudah minum, yakin, ya, sudah tahu apa isinya, sudah tahu apa kelebihannya, tentu mudah bagi kita ya untuk meyakinkan. Kita tinggal bilang, oh ini loh, satu produk yang luar biasa sekali, ya. Karena apa? Karena ini, buktinya ini. Saya konsumsi begini, keluarga saya begini. Nah, tentu akan berbeda ya. Pada saat kita percaya diri, mudah untuk kita memprospek dan menghasilkan closing. Memang kepribadian ya, kalau di personality plus itu kan ada, mungkin udah ada yang baca bukunya ya. Kalau belum, sengaja saya singgung sedikit.
Supaya apa? Supaya di sini semua membaca sendiri. Karena kalau kita membaca sendiri, kita akan tahu secara mendalam. Kalau diceritain mungkin tahu hanya kulit-kulitnya saja. Di personality plus itu ada 4 tipe kepribadian. Memang pada dasarnya kita itu ada yang dengan mudah bergaul, ya, sanguin, ya, dengan mudah bergaul, dengan mudah eh, berteman dengan siapa saja dan ingin selalu jadi pusat perhatian itu ada. Gitu. Tetapi seperti saya bilang tadi, kalau dari kisah hidup saya, hal itu terjadi bisa dipelajari dan bisa berubah loh dari waktu ke waktu. Bisa orang itu menonjol dan eh, menjadi seakan-akan tipe sanguin, ya, tapi bisa juga menjadi tipe yang lainnya. Nah, ada 4 tipe kepribadian. Nanti silakan dibaca sendiri, ya, sehingga tahu masuk tipe kepribadian yang mana. Tetapi sangat penting untuk kita membaca personality plus itu, karena dari sana nanti kita akan mudah mengetahui seseorang yang kita prospek termasuk tipe yang mana. Jadi bagaimana cara pendekatan yang mudah supaya dia bisa bergabung, ya. Karena seperti orang yang inginnya taunya detail, ya. Kalau kita berbicara detail dia bergabung. Tentu berbeda dengan orang yang kepribadian lain. Nah, saya ingin singgung bahwa kita tidak masalah kondisi awalnya bagaimana, ya, lalu kondisi apapun itu, kondisi pengetahuan kita, kepribadian kita dan sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting kita harus selalu bergerak maju. Artinya, ayo, hari ini apa sih yang lebih maju? Apa sih yang membuat kita menjadi berbeda dengan kemarin? Apa yang membuat kita menjadi lebih baik? Itu yang harus dilakukan. Oh, hari ini saya mau baca buku, misalnya. Buku apa itu, ya, misalnya 4 personality tadi, personality plus, boleh gitu. Oh, saya mau baca buku tentang leadership, boleh. Mau baca buku tentang apa saja gitu, silakan, karena itu tetap menambah pengetahuan dan membuat kita selangkah lebih maju. Lalu, oh, hari ini saya akan memprospek dengan cara ini, oh, besok saya akan prospek dengan cara ini, karena memang kita harus mencoba berbagai macam metode sehingga ketemu yang paling pas, sehingga pada saat kita ketemu orang A, oh, cara prospeknya begini, ketemu orang B, oh, cara prospeknya begini, gitu, ya. Karena nggak selalu semua harus dikeluarkan seluruh ilmunya. Kan pada saat kita baru bergabung, kita bingung nih mau ngomong apa, karena apa? Pengetahuan kita masih sedikit. Jadi kalau disuruh prospek kita bingung nih, apa ya, gimana ya? Nah, sebaliknya kalau udah ikut beberapa saat, lucu ya, kita punya terlalu banyak ilmu, terlalu banyak pengetahuan, sehingga pada saat prospek bingung juga itu. Dikeluarin semua, waktunya jadi panjang sekali, akhirnya yang di prospek jadi nggak bergabung lagi. Nah, disinilah kita perlu berlatih, mana yang perlu kita bicarakan, mana yang kita perlu keluarkan, secukupnya saja sehingga orang bergabung dulu. Nanti setelah bergabung, baru kita proses lebih jauh. Jadi misalnya dengan kasus yang kemarin, yang closing baru, ya, karena orang tersebut sakit, tangannya susah menggenggam, ya, saya tinggal bilang, oh, ini kalau harusnya Anda pakai produk ini gitu. Produk apa ya? Oh, produk bagus itu dari Jepang. Oh, gimana caranya? Ya, nanti gampang lah saya kirim dan lain sebagainya. Nah, langsung closing, selesai dulu di tahap itu. Kalau saya sering setahap itu, ya sudah, transaksi terjadi. Setelah itu mungkin 2 hari kemudian baru kita follow up lagi. Ya, follow up lagi, kita tanya, bagaimana rasanya? Wah, kalau dibilang, wah, bagus ini, ternyata gini, 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 baik, sudah selesai kerjaan kita. Ya kan? Tinggal digongin aja supaya, oh ya, makanya, ayo beritahu keluarga dan teman lain yang sakit. Ayo, ini ada bisnisnya, dan lain sebagainya. Kita bisa masuk ke sana. Tetapi kalau kita misalnya mengalami hal yang negatif, wah, ini kok tiba-tiba kepala sakit, badan sakit semua. Masalah detox kita harus terangkan, ya. Lalu kita beri lagi ilmu tentang isinya produk apa, aman, ya, 100% natural, isinya apa, isinya ini, fungsinya untuk apa, kenapa kok ada detox, mungkin arah percakapannya ke sana di pertemuan kedua. Lalu nanti 2-3 hari lagi kita telepon lagi, bagaimana? Oh, ini kok detoxnya nggak berhenti-berhenti, ya, kita mungkin masuk ke ilmu-ilmu lainnya. Kalau sudah bagus, kita mungkin masuk ke bisnisnya, ya. Ayo, ini bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Misalnya seperti itu untuk kasus kemarin. Tetapi bisa juga kasus itu dimulai dari presentasi bisnis gitu, ya. Silakan aja disesuaikan dengan orangnya. Tapi artinya apa? Kita harus selalu bergerak maju, harus selalu menciptakan sendiri metode yang paling efektif. Artinya dari segala ilmu yang ada, yang kita dengarkan, ya, dari Pak Niko, dari Eka Yanto, dari
dari semua ya, dari grup Doraemon, dari manapun ya. Ya kita harus, termasuk dari dolen-dolen kita sendiri ya. Kita harus dari sana pelajari, lalu dari sana kita menambah ilmu kita untuk selalu bergerak maju. Nah, kita boleh punya idola sebagai acuan. Jadi misalnya, wah idola saya adalah, kan tiap orang beda-beda ya. Idola saya adalah Komodi Darwin. Kenapa? Karena dia pintar hitung-hitungan. Biasanya kalau orang flekmatis cocok ya. Karena senangnya yang detail, hitung-hitungan, angka-angka begitu. Wah, saya ingin seperti dia, silakan. Gitu. Jadi ilmu itu harus kita kuasai juga. Atau ada yang ingin ilmu lain gitu ya. Misalnya seperti Pak Niko yang wah bicaranya menghanyutkan gitu misalnya. Menyentuh hati. Gimana caranya? Nah, silakan kita bisa pelajari juga. Jadi silakan idolanya yang mana, tetapi jangan mengukur diri Anda menggunakan ukuran orang lain. Maksudnya gini, wah dia kok sudah bisa begini, 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 bagus. Saya kok belum. Saya berarti berbeda. Saya berarti lebih buruk. Saya berarti lebih bodoh misalnya begitu. Nah, hal ini yang jangan sampai terjadi gitu. Ya, kita boleh, wah si A hebat ya. Ya samalah seperti misalnya gambar yang saya ambil ini. Kalau Anda yang cewek lalu membandingkan, waduh dia cantik sekali ya, saya kok nggak cantik seperti dia, dan merasa bahwa Anda nomor 2 dibanding dia, nomor 100 dibanding dia, itu hal yang salah. Karena tiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Tinggal kelebihan itu yang dicari, kelebihan itu yang dipergunakan gitu ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, latihan sekarang. Bagaimana sih Dokter Yudi caranya latihan gitu ya, supaya kita bisa selalu memprospek orang baru sehingga kita bisa mempunyai frontline terus-menerus gitu. Bagaimana sih latihannya? Yang pertama yang harus kita lakukan dan yang harus kita latih downline kita untuk lakukan adalah kita harus bisa berbincang dengan orang-orang yang belum dikenal. Jadi caranya mudah ya. Kita silakan ke tempat makan atau di airport ya, atau dimanapun kita berada, tentu ada orang lain. Nah di sana coba deh dari orang yang tidak dikenal langsung kita dekati, coba memulai percakapan ya, lalu berkenalan gitu. Wah tentu susah ini Dokter Yudi. Sebenarnya tidak ya. Saya dengan istri jalan pagi 3 hari yang lalu ya, sempat jalan pagi keliling komplek perumahan, lalu lihat ada yang nanam hidroponik. Wah, seger-seger sekali, bagus sekali hidroponiknya. Ya, langsung kita dekati, wah ini bagus sekali hidroponiknya. Ya, tentu yang punya jadi senang ya. Langsung bercerita, malah ditawarin, ayo masuk sini ke rumah saya gitu. Terus bincang-bincang tentang hidroponik, kita bertanya tentang hidroponik dan lain sebagainya. Akhirnya berkenalan lah gitu ya. Jadi sebenarnya cara berbincang-bincang dan berkenalan ini dengan orang yang tidak dikenal ini sangat mudah dan coba dilatih. Nanti dengan topik apapun kita bisa masuk. Ini juga saya alami dulu pada saat saya masih jadi orang yang introvert, yang pemalu begitu ya. Saya bingung karena kami mahasiswa kedokteran Udayana itu dikenal kekuatannya dengan community health based. Jadi bagaimana kesehatan masyarakat itu menjadi ujung. Nah, karena itu latihannya adalah kami disuruh nginep di rumah warga gitu ya, yang tidak dikenal, langsung kita nginep di rumah di desa begitu. Bayangkan ya, di rumah di desa yang orangnya banyak, kita tidak kenal, kita suruh nginep di sana gitu. Tentu repot sekali bagi saya. Nah, pada saat itu saya diem, banyak diemnya karena waktu itu masih termasuk orang yang pemalu, yang introvert. Tetapi beberapa teman saya dengan mudah lalu berbincang-bincang, berkenalan, bahkan akrab, ketawa-ketawa, disuguhin kopi. Akhirnya saya mendekat, saya observasi apa sih yang dibicarakan. Ya, suatu ketika dia bicara tentang cuaca awalnya, misalnya, panas ya cuacanya sekarang ya, nggak pernah hujan ya belakangan ini. Nah, lalu jadi pembicaraannya akrab. Kadang-kadang dia berbicara tentang anak orang tersebut, Pak berapa punya anak? Nah, lalu apapun ternyata bisa, bahan pembicaraan itu bisa dimulai gitu. Jadi coba untuk latihan, cobalah Anda yang merasa pemalu, yang merasa introvert, yang merasa susah bergaul dan sebagainya. Coba dong paksakan diri Anda berbincang dan berkenalan dengan orang yang belum dikenal ya. Sapa aja, mulai aja berbicara apapun gitu. Jadi nanti akan bisa. Kalau perlu AU bingung ya ngomong, Pak, saya disuruh Dokter Yudi untuk belajar
berkenalan gitu. Boleh nggak kenalan dengan Bapak? Misalnya begitu. Atau apa aja. Pasti kita bisa kok kenal orang baru itu. Nah, kalau kita latih ini dengan sering, maka kita akan jadi semakin ahli ya. Akhirnya dengan siapapun kita bisa berbincang, bisa berkenalan, dan akhirnya berkenalan itu bukan lagi satu beban, tapi satu hal yang menyenangkan. Jadi latihlah diri Anda, dan downline-downline juga, banyak downline yang kenapa sulit untuk mendapatkan prospek baru, nggak kenalan dan berbincang dengan orang yang tidak dikenal aja nggak mau. Padahal lebih banyak pasar cold market daripada hot market. Ya, hot market atau warm market itu katakan yang sudah lama bergabung mungkin untuk wah semua sudah saya prospek. Tapi kalau cold market dimanapun kita bisa ketemu. Ya, sampai kapan? Nah ini ada downline saya barusan tadi cerita-cerita dia bilang gini. Salah seorang jenderal saya dia bilang loh, bagi saya prospek itu AFC itu seperti makanan rohani dia bilang. Nah sama, saya kalau berdoa, terus kalau orang tanya berdoanya sampai kapan gitu, ya teruslah katanya. Jadi saya juga prospek orang ya terus katanya gitu. Cari frontline terus gitu. Masa saya bisa bilang ke Tuhan, Tuhan saya berdoa 2 minggu ini ya. Nanti setelah itu saya nggak perlu berdoa lagi ya, karena sudah cukup doanya gitu kan nggak ada begitu. Sama. Dalam prospek kita harus terus berkenalan dengan orang-orang baru, tetap sharing hal yang baik ini, dan kemudian kita bisa memproses apa jaringan yang baru ya dengan semangat yang baru dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh terlalu tergantung pada upline, juga nggak boleh terlalu tergantung sama downline. Nah itu aneh mungkin nasihat saya, tapi itu yang saya lakukan dari pertama kali bergabung. Saya nggak pernah bergantung sama upline ya. Jadi misalnya merengek pada Ko Budi Darwin atau pada Ardian untuk ditemani, pada Pak Niko untuk ditemani merospek, itu nggak saya lakukan. Dan kalaupun orang yang saya prospek sebagai downline ya, dia nggak mau bergabung ya sudah. Gitu. Kalaupun dia mau berhenti silakan. Kalaupun dia mau pindah jalur ke mana-mana ya silakan. Gitu. Saya tetap akan berjalan dengan kalau perlu saya akan banyak frontline baru lagi dan membentuk jaringan baru lagi. Itu yang harus kita miliki, semangat dan kemampuan itu. Ya, jadi pertama latihannya adalah berbincang dan berkenalan dengan orang yang belum dikenal ya. Yang kedua, nah kalau kita sudah bisa membuka percakapan, kita harus bisa menimbulkan suasana nyaman, ya. Artinya sehingga orang tersebut tidak merasa diinterogasi, ya. Bukan kita tanya tentang hal-hal yang tidak nyambung gitu. Tapi kalau tanya kita mengikuti aliran tentang dirinya, biasanya orang senang untuk bercerita, suasananya jadi nyaman. Kalau bisa bergurau itu bisa ditambahkan, itu hal tambahan hal yang lebih baik lagi. Tapi jadilah diri Anda sendiri pada saat Anda bercakap-cakap dengan orang lain ya. Cuma lama-lama bisa juga diubah, ditambah supaya lebih pandai bergaul ya. Lalu obrolkan banyak hal yang umum-umum gitu. Jadi nggak usah langsung menjurus masuk ke AFC ya. Ini loh AFC dan sebagainya, jangan gitu. Kalau kita ngobrol tentang cuaca, tentang apa pohon bonsai, tentang angkutan umum atau tentang mall yang banyak tutup, atau tentang apa saja gitu, atau udara yang semakin panas belakangan ini, ya lama-lama orang akan merasa nyaman ya. Lalu kalau kemudian kebetulan, nah tanda petik nih ya, kebetulan masuk ke obrolan IC, bagi dia itu normal dan wajar saja gitu. Karena tapi sebenarnya kita sudah mencari celah kalau kita memang ingin prospek supaya kita bisa masuk ke obrolan tentang AFC. Ya, caranya banyak. Misalnya yang sering saya lakukan kalau duduk di sebelah saya ada orang lain misalnya di pesawat atau di ruang tunggu, maka saya akan banyak bertanya tentang orang tersebut ya, hobinya, apa yang dia senangi, lalu keluarganya, pekerjaannya dan sebagainya. Pada saat ngomong tentang pekerjaan, lama-lama dia pasti akan bertanya tentang pekerjaan kita. Nah, di sana lalu kita pancing ya, agar orang tersebut penasaran dan terus bertanya. Misalnya kalau tanya pada saya akan bilang, oh, sebenarnya saya itu dokter sih. Gitu. Loh, kok ada sebenarnya, kan pasti orang akan berpikir begitu. Dia akan bertanya lebih jauh. Ya, saya praktek deh. Sampai sekarang sebenarnya masih praktek. Tetapi ada hal lain yang ternyata mengubah hidup saya. Jadi dia akan tanya dong, apa itu hal yang mengubah hidupmu? Wah, kalau ceritanya agak panjang. Tapi kalau mau ya saya ceritain. Gitu. Mau enggak kira-kira dia? Pasti mau. Ya. Jadi dia yang mengejar saya untuk bercerita. Bukan saya yang sibuk mendesak supaya dia mendengarkan tentang AFC. Itu intinya. Nah, kalaupun closing jangan ada paksaan atau rengean. Biarkan kalau bisa justru dia yang mengejar gitu ya.
apa tadi produknya itu saya ingin boleh dong satu gini-gini. Oh ya, bisa sih kalau mau bisa saya atur untuk pembeliannya gitu. Oh, bagaimana caranya? Di mana? Jadi biarkan dia yang bertanya, jangan kita yang tolong dong beli dong ya. Aduh, saya sebenarnya ikut begini tapi sudah lama tapi saya nggak bisa menjalankan dan sebagainya yang begitu-begitu tentu akan buruk sekali efeknya ya. Nah, kalaupun sulit untuk closing dan masih gagal, bikin opsi agar bisa tetap komunikasi. Atau lebih baik kalau bisa membuat dia malah berharap untuk bertemu ya. Nah, ini makanya seninya di sini harus dipelajari. Kita harus sering bercakap-cakap sehingga kita tahu oh begini loh bikin orang itu sehingga selalu ingin bertemu lagi, selalu ingin bertanya lebih jauh ya. Dia yang mengejar, dia yang bertanya apa terus kenapa salmon itu ya. Oh ini bukan salmon sembarang salmon, terus salmon apa dong? Nah, yang bikin supaya dia bertanya gitu ya. Saya pada saat itu teringat dengan cerita 1001 malam. Mungkin di sini ada yang tahu banyak atau beberapa yang tahu ya. Kenapa sih kok cerita-cerita yang menarik itu Alibaba, Aladin, dan lain sebagainya, Abu Nawas itu disebut cerita 1001 malam. Nah, Alkisah nih dulunya ya. Ada seorang raja yang nyentrik. Jadi raja ini dikhianati oleh istrinya. Istrinya selingkuh dengan saudaranya lalu akan membunuh dia karena saudaranya ingin menjadi raja. Nah, pada saat perselingkuhan dan pengkhianatan itu bisa diatasi, raja ini tetap berkuasa. Saudara dan istrinya dia hukum mati. Tetapi traumanya itu tersisa seumur hidup. Sehingga lalu dia mengambil keputusan bahwa dia setiap tidur dengan seorang wanita, maka wanita tersebut dibunuh keesokan harinya. Nah, hal ini tentu saja akhirnya menimbulkan teror ya. Karena di negerinya semua yang punya anak perempuan takut. Dan anak perempuan yang cantik-cantik juga jadi takut, orang tuanya pun takut. Karena kalau diminta harus mau, pada saat setelah satu malam bersama sang raja, maka besoknya pagi-pagi dibunuh. Selalu terjadi demikian. Nah, singkat cerita, banyak yang mati dan semakin negara ketakutan, maka anak Perdana Menteri malah mengajukan diri untuk bersama sang raja, untuk menemani raja tersebut satu malam. Nah, tentu Perdana Menteri sendiri panik ya, semua panik, tapi dia bilang nggak apa-apa, tenang aja gitu. Nah, lalu apa yang terjadi pada saat bertemu dengan raja, maka dibangkitkanlah keingintahuan sang raja, ya, dibangkitkan keingintahuannya sampai raja penasaran terus akan ceritanya dan bertanya-tanya lebih jauh. Menjelang pagi hari, tiba-tiba Sang Putri bilang, wah dia menguap lalu bilang apa? Aduh dia sudah ngantuk sekali. Ya, cerita ini pada saat tegang-tegangnya, tapi dia bilang nanti akan disambung keesokan harinya. Akhirnya raja pada saat akan bunuh keesokan harinya dia penasaran karena tidak tahu sambungan cerita tersebut. Akhirnya dia bilang, oke, bunuhnya mungkin besok aja ya kali ya. Jadi dia bisa menemani raja 2 malam. Tapi di malam kedua juga sama. Dia bikin cerita seru ya atau disambungkan dengan cerita lain pada saat seru-serunya putus lagi ya sehingga pada saat pagi rajanya penasaran lagi dibiarkan. Nah, begitulah terus akhirnya putri ini bisa bertahan sampai mencapai 1001 malam ya dengan 1001 macam ceritanya. Dan akhirnya raja sadar ya bahwa pada saat itu ada satu pemberontakan dan lain sebagainya, putri itu membela dia, membantu dia dan dia sadar akan kecerdikan putri ini dan cintanya. Jadi ceritanya akhirnya happy ending. Tapi ini cerita 1001 malam ini bisa dipakai. Pada saat kita prospek, kita harus bisa membangkitkan cerita bagaimana sehingga orang-orang itu mau mendengarkan, mau tanya terus pada kita, bukan kita yang sibuk untuk menawarkan sesuatu. Mungkin bagi yang mau nonton ceritanya ada yang versi barunya yang bagus itu namanya Arabian Nights ya. Jadi Arabian Nights itu bagus sekali. Gambarnya gambar jin warna biru ya. Coba dicari. Nah, yang ketiga adalah kalaupun kita masih sulit atau gagal, kita harus tetap menjaga hubungan baik. Karena apa? Karena hubungan baik ini kalau masih terjadi kita masih bisa kontak. Kita bisa memperbaiki lagi hubungan-hubungan tersebut. Jadi sangat penting untuk kita menjaga ya. Jadi jangan sampai pada saat orang nggak mau, wah dia begini lalu ditinggalkan atau udah nggak pernah dikontak lagi atau awas ya masa temen nawarin kamu nggak beli, jangan sampai hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita masih keep kontak masih baik ya,
Karena seringkali orang 1 kali pendekatan belum bergabung, 2 kali pendekatan belum bergabung, pada pendekatan kelima lalu bergabung. Ya, kita belajar banyak dari misalnya ceritanya Pak Udin ya. Bayangin 3 bulan ditungguin. Wah, saya pingin banget ketemu sama upline-nya Pak Udin. Karena bagi saya orang yang luar biasa. Nah, jaga hubungan baik, tetap ya. Lalu ingat selalu sempurnakan dan latih lagi ilmunya ya. Tiap ketemu orang coba mulai berbincang-bincang, mulai berbicara ya, sehingga bisa akrab. Itu aja target awalnya gitu. Jangan pikir mau prospek AFC dulu, tapi lama-lama kalau semakin sempurna ilmunya pasti semakin mudah ya, semakin terlatih akhirnya jadi semakin mudah, akhirnya seluruh orang itu akan menjadi prospek Anda. Jadi nggak ada lagi keluhan, wah saya prospeknya habis, saya kok sudah nggak punya teman, saya kok sudah nggak punya keluarga dekat, sudah nggak ada lagi keluhan begitu. Karena siapapun yang ditemuin itu bisa menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi keluarga dekat, menjadi anggota AFC, menjadi downline. Jadi nggak ada sebenarnya nama ceritanya habis, karena sebenarnya loh jumlah manusia itu banyak sekali ya. Saya sering kalau downline saya bilang, aduh sudah semua lo ikut AFC. Saya bilang, ayo sini. Saya ajak dia ke pinggir jalan. Lo ngapain nih dokter Yudi? Coba kita stop yuk kendaraan yang lewat. Lalu kita tanya, tahu AFC enggak Pak? Tahu AFC enggak Pak? Tahu AFC enggak Pak? Kira-kira berapa yang jawab tahu dan berapa yang tidak? Maka lebih banyak yang tidak pastinya. Lalu saya bilang gini, seringkali juga saya tanya pada downline saya, keluargamu yang sudah bergabung berapa orang? Coba jelaskan ke saya. Ternyata sebagian besar keluarganya belum bergabung. Itu baru keluarganya kamu, apalagi keluarga tetanggamu, apalagi keluarga temanmu gitu ya. Jadi sebenarnya untuk prospek atau teman yang habis itu tidak terjadi. Nah, seharusnya kalau orang bernetworking dengan benar, apalagi tidak akan pernah kekurangan prospek. Karena kita hanya cari 1, 2, 3, 4 orang, pada saat mereka bergabung, kita gali dari kenalan mereka, keluarga mereka, teman mereka. Setelah itu ada lagi 1, 2, 3 orang yang bergabung, kita lakukan hal yang sama lagi. Maka seharusnya kita bahkan tidak akan sempat memprospek relasi-relasi kita yang pribadi ya, kalau memang kita bernetworking dengan benar. Tetapi ini saya berbicara bukan masalah networking dengan benar, tetapi ya sudah, bagaimana kita bisa orang yang tidak dikenal sama sekali, kita bisa ubah menjadi kenal, menjadi akrab, dan bahkan bisa menjadi downline kita, bisa berbicara tentang AFC, dan malah pada saat berbicara dia yang mengejar, bukan kita yang sibuk menawarkan. Nah, satu hal ya, semangat itu nggak harus selalu kayak auman singa ya, tapi juga ya artinya dalam keheningan semut yang bekerja itu juga semangat ya. Semut bekerja dengan sabar, beramai-ramai ya, persisten dan tidak pernah menyerah, itu juga satu semangat yang sangat besar yang akan menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, mungkin dari saya sekian Pak Angga. Kalau ada yang mau bertanya, mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, karena ini bagi saya lebih ke arah ngobrol-ngobrol dan bagaimana sih curhat-curhatnya gitu ya. Kalau ada orang yang merasa habis relasinya, habis temannya, habis prospekannya, gimana caranya? Seperti itu mungkin. Saya kembalikan Pak Angga. Mungkin ada yang mau bertanya atau ingin bercakap-cakap dengan saya, silakan. Siap. Nah, boleh teman-teman sekarang kalau yang mungkin mau tanya-tanya tentang yang tadi yang udah dijelasin nih. Tadi sih saya lihat ada yang beberapa tanya sih. Zoom ini pandang dari dokter. Ayo, mungkin ada yang mau tanya. Nah, ini ada mungkin nanya lebih ke arah tips ya, Dok. Dok, saya kalau mau prospek gini loh. Kalau misalkan kita prospek orang yang ekonominya standar-standar aja, mereka probabilitas mereka untuk gabung biasanya lebih besar. Ya, itu emang. Cuman kalau dari kasus gimana kita kalau mau prospek orang yang udah punya aset banyak dan uang. Nah, saya tahu sebenarnya jawabannya, cuman biar dokter yang menjawab, biar dari sudut pandang dokter. Ya, sebenarnya semua memiliki kekuatan. Artinya gini, kalau yang bergabung orang yang punya uang tentu lebih mudah untuk membeli ya. Lalu mungkin relasinya pun lebih banyak ya. Pengaruhnya pun mungkin lebih besar sehingga lebih mudah membuat orang lain bergabung. Tetapi juga ada kekurangannya, yaitu pada saat dapat uang ya, katakan 100 juta bagi kita sudah besar gitu. Bagi dia nggak ada artinya nih, malah ngerepotin ya. Dia repot sedikit aja untuk 100 juta nggak mau karena income-nya misalnya
1 bulan 10 M gitu. Ngapain ngurusin 100 juta? Nah, tentu makanya banyak sekali orang-orang yang memprospek orang-orang hebat, lalu orang hebat tersebut bahkan tidak bergerak sama sekali. Ya, karena dapat uang ya bagi dia remeh, ini uang kecil gitu. Jadi itu kelemahannya. Tapi ada kekuatannya seperti saya singgung tadi. Nah, sebaliknya orang yang biasa-biasa saja atau bahkan tidak punya uang, memang lebih sulit untuk bergabung. Tapi sekali mereka bergabung dan sekali mereka bergerak merasakan uang, mungkin nggak sampai 100 juta pun, mungkin 25 juta pun, bagi mereka sudah dunia berubah. Mungkin 50 juta sudah rasanya dia punya surga. Nah, tentu mereka akan mati-matian bekerja, mati-matian berusaha, dan mereka tidak akan pernah berhenti di IFC. Nah, tentu keuntungannya ada. Karena itulah banyak leader-leader semua, kalau saya cerita, home talk-nya mereka kan banyak menyedihkan ya. Saya dulu nggak punya uang, saya dulu hidupnya susah, saya diambang kebangkrutan dulu. Nah, ternyata yang begitu malah jadi leader yang hebat, leader yang konsisten ya, daripada yang saya sudah kaya raya gitu ya, saya sudah punya BMW 5, Mercy 10 gitu. Nah, terus di sini hebat juga gitu, kayaknya lebih jarang. Nah, kita nggak usah memilih-milih lah, karena Tuhan itu memberi kita rezeki ya, dia sebenarnya sudah menentukan ini akan aktif, ini akan jadi ya, karena seperti banyak teman-teman bicara, mungkin lebih tepat Tuhan dan AFC yang memilih kita, bukan kita yang memilih AFC gitu. Karena dulu juga saya aneh, kenapa kok saya pilih AFC gitu. Tapi ternyata memang inilah yang terbaik. Jadi kita nggak usah mikirin kita prospek orang kaya atau orang miskin atau orang yang apa namanya istilahnya untuk bergabung awal saja nggak punya gitu ya. Saya ingat grup almarhum Pak Harto, leader saya yang sangat saya hormati ya. Beliau ini membernya malah banyak yang mulainya tanpa modal sama sekali. Jadi pada saat ditanya siapa yang di sini tanpa modal mulainya, banyak angkat tangan loh, itu leader-leader utamanya. Sekarang bisa punya sampai 9 diamond dan lain sebagainya. Tentu menarik. Nah, mereka tentu lebih bertahan ya karena hidupnya berubah di sini. Orang bergabung aja dulu nggak punya uang gitu. Dibanding dengan yang dengan mudah beli 3 diamond, mudah. Setelah itu ditaruh aja atau dikasih-kasih orang. Bagi dia tidak terlalu berarti lagi hal-hal seperti itu. Nah, ini tentu lebih repot. Nah, mungkin itu jawaban saya, Pak. Jadi, mungkin ada pertanyaan lain, Pak Angga? Oke. Untuk Saya ikut baca chat aja ya. Jadi, boleh. biar lebih. Oh, ini. Dok, bagaimana, mohon saran bagaimana etisnya untuk kita para dokter untuk share AFC yang ada bisnisnya terkait larangan ini untuk dokter pada bisnis dengan MLM, thank you gitu ya. Nah, ini menurut saya sih kembali ke kita masing-masing. Kalau saya patokannya adalah sesuatu yang baik, saya tidak takut untuk share gitu. Kan sesuatu yang benar kan. Sekarang orang stroke kita beri lalu yang sudah tidak ada harapan lalu menjadi sembuh dengan cepat misalnya. Ini apapun yang terjadi menurut saya memang harus di-share. Dan masalah bisnis atau tidak bisnis ya, pada kenyataannya banyak sekali dokter yang punya bisnis ya. Ada yang punya hotel, tempat saya nginep kalau saya ke Palu itu yang punya hotel dokter gitu. Ya downline saya juga ada yang punya peternakan babi 300 ekor gitu ya. Ada yang punya kos-kosan, ada yang ya semua dokter dia mau bisnis atau tidak itu sebenarnya haknya masing-masing. Yang penting adalah hal baik yang dilakukannya untuk berbisnis. Yang menjadi jelek adalah bila misalnya tanpa edukasi yang benar lalu pasien-pasiennya dipaksa membeli produk ya atau produknya tidak nyata menimbulkan kesembuhan tapi dipaksakan juga diberikan dan sebagainya, itu tentu hal-hal itu yang negatif ya. Tapi saya rasa selama positif tidak ada masalah, dan kalaupun kita bisnis juga tidak ada masalah karena banyak sekali dokter yang punya bisnis gitu. Kenapa harus menjadi sesuatu yang memberatkan? Itu mungkin seperti itu jawaban saya. Ini kok semua pada tanya bagaimana caranya merospek dokter. Iya. Mungkin gini aja, Dok. Itu kan jadi salah satu mungkin yang mereka pada penasaran nih, ini mumpung dokter kan maksudnya gini loh, sebagai seorang dokter ya, kira-kira ada nggak menurut dokter cara yang ampuh buat misalkan mau kita ada dokter nih, ada dokter terus mau kita coba prospek gitu loh, mau coba kita ajak masuk ke dalam EMC, kira-kira
Apa kata-kata yang menarik yang ingin dokter dengar deh sebagai seorang dokter kalau diajak masuk EFC nih? Eh, ya tentu saja tiap orang itu berbeda. Jadi kalau saya lebih ke arah pribadi bukan ke arah dokternya gitu. Tapi baik dia dokter, baik dia pengacara, baik dia apapun itu profesinya, tentu dia adalah seorang pribadi dan pribadi itu unik ya. Karena itu kita harus masuk juga secara seorang pribadi gitu loh. Bukan bahwa dia dokter terus pakai acara A, B, C lalu pasti berhasil. Nah, kalau memang ada cara begitu, pasti saya punya downline dokter-dokter seluruh Indonesia di bawah saya semua dong gitu. Bukan begitu. Jadi ya kita harus tahu dokter ini sifatnya seperti apa ya, terus apa hal penting bagi dia. Lalu kita mau masuk dari mana gitu. Apakah kita masuk dari dok ini loh. Produk kami sudah di IMS ya, suplemen yang canggih dari Jepang, masalah produk penelitiannya dibahas atau kita mau masuknya dari segi bisnis. Nah, saya punya seorang dosen dokter, mungkin lebih tepat dia yang bercerita saat ini gitu ya. Seorang dosen dokter yang kemudian eh, terakhir bicara sudah 150 orang dokter di bawah dia gitu. Nah, ternyata waktu saya tanya, dia bilang ya, saya kalau dengan dokter ya saya tidak pernah bicara masalah kedokteran lah katanya. Kamu sendiri tahu kapan selesainya kalau kita bicara masalah kedokteran gitu. Karena apa? Karena bantah-bantahan secara ilmiah itu pun banyak terjadi gitu ya. Dan tidak ada ujungnya gitu. Jadi lebih mudah kalau bicara masalah bisnis, pelan-pelan diarahkan, jangan dengan pembicaraan yang menyinggung ya, jangan dengan dok masa dokter mau praktek gini terus sampai tua, jangan ngomongnya jangan seperti itu gitu ya. Ya. Tapi bisa nanti apa disanguin suntikan di pantat itu ninggalin ruang prakteknya gitu. Ya kita ngomongnya yang menarik lah gitu. Artinya kan digali lebih jauh, tapi intinya tetap ke arah sana gitu loh. Kenapa banyak sekali dokter yang praktek misalnya dari pagi sampai siang, ya istirahat sebentar, sore sampai pagi lagi praktek. Kan banyak sekali. Nah, memang uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Tapi apakah itu satu kehidupan yang menyenangkan? Itu jadi pertanyaan juga kan. Nah, lalu kedua, ya kalau bicara mengabdi ya, oke lah mengabdi gitu. Tapi sampai segitunya terus-menerus sampai seumur hidup, rasanya kok juga nggak sesuatu yang wajar gitu. Nah, kita bisa masuk dari banyak hal bahwa banyak juga dokter-dokter kalau yang spesialis yang top memang ya uang udah nggak usah diomong lah ya. Tapi kalau banyak juga dokter yang hidupnya juga susah loh gitu, yang mikirin untuk nyekolahin anak juga bingung, yang mau ganti mobil juga bingung, yang rumah juga mungkin pingin ganti rumah juga bingung gitu. Nah, eh, itu kalau dideketin secara bisnis tentu menarik ya. Bagaimana dok, dokter mau pensiun umur berapa gitu? Karena melihat saya jalan-jalan terus aja banyak teman-teman dokter yang merasa wah dokter Yudi ini yang benar nih gitu. Kenapa ya seneng-seneng jalan-jalan terus seumur hidupnya gitu ya. Itu yang lebih sesuai gitu. Jadi silakan gitu. Dari mana masuknya ya tiap pribadi, tiap orang, tiap dokter. Dan tentu harus ada kedekatan. Karena itu ciptakan kedekatan dulu ya. Karena dokter itu kan lebih susah di-approach. Karena apa? Karena pertama mereka sudah biasa dihormati. Dokter itu kan profesi yang memang harus dihormati dong. Kita yang menentukan mati dan hidupnya pasien gitu istilahnya. Masa nggak dihormatin gitu, bikin mati nanti kan. Nah, tapi iya, tapi kalau dihormati ya sudah pastilah mereka. Kedua, mereka punya uang banyak pada umumnya. Karena apa? Profesi yang dihormati bayarannya cukup besar ya. Apalagi yang dokter-dokter spesialis nggak usah diragukan pasti hidupnya sangat melimpah gitu secara ekonomi. Jadi kalau kita berbicara masalah ekonomi kadang-kadang waduh nggak pada tempatnya gitu misalnya. Tapi kalau kita bicara masalah kebebasan waktu ya, terus bisa menolong orang lain dengan lebih luas karena yang dulunya sudah katakan secara medikal tidak memungkinkan ya kayak anak autis tidak mungkin bisa baik. Lalu ini ada produk yang bisa bagus untuk anak autis yang dulunya misalnya vitiligo gitu ya, bercak-bercak putih di wajahnya tidak bisa hilang. Nah, sekarang ini kok bisa hilang gitu. Seperti itu tentu menarik bagi mereka untuk insight lain. Memang ada yang tetap keras kepala ya udah tinggalin aja, carilah dokter yang tidak keras kepala ya. Kalau bisa carilah dokter yang seperti dokter Luigi gitu, lebih enak lagi gitu. Jadi sesuaikan masing-masing orang gitu Pak jawabannya. Masing-masing dokter itu karena mereka juga tetap orang pribadi gitu ya. Oke oke. Jadi kalau bisa kita survei dulu ya dok sebenarnya ya dok ya. Ya, ya bangun Survei kedekatan lah dulu lah. gitu ya. Bangun kedekatan dulu gitu. Jangan main langsung tiba-tiba tembak.
dokter mau kayak begini terus sampai ntar pensiun. Itu benar sih. Saya setuju sih itu. Saya bukan dokternya, setuju sih itu pasti disuntik. Kalau bisa disuntik racun, disuntik racun itu kalau langsung pensiun. Itu Iya karena benar. itu bisa ya mungkin nggak harus dokter ya. Maksudnya orang lain pun kalau misalnya dibilang kayak begitu kan tersinggung rata-rata ya. Oke, Jadi yang tadi saya bahas adalah cara-cara secara umum ya, karena dokter itu sama. Dokter itu juga manusia ya, juga hmm, personal. Pendekatannya juga sama lah, pendekatan pada manusia yang lain gimana caranya, ngajak ngobrolnya gimana sih gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentu eh, itulah makanya latihlah keahlian Anda sehingga Anda mudah tadi berbincang-bincang dengan orang lain, mudah akrab, terus diajak bicara apa aja nyambung, istilahnya kan gitu, guyon-guyon pinter. Nah, kalau gitu tentu lebih gampang kan. Kalau Anda sudah bisa ajak guyon dokternya sampai ketawa-ketawa, dokternya ngakak-ngakak, gampang lah ya kan. Dok, gabung ini kenapa sih kalau salah ngomong loh? Dok, saya guyon loh ini. Jangan dimasukin hati. Tapi kalau setor uang boleh juga, misalnya diguyonin gitu. Bolak-balik terus lama-lama dokternya ya akan setor juga gitu kan. Ya, anu lah, dipelajari keterampilannya. oke oke. Teman-teman kalau buat yang produk jangan hari ini ya teman-teman. Nanti saya temenin di weekend, di hari Sabtu kita bahas tentang produk. Ini semua jangan mentang-mentang, maksudnya dari tadi kita bilang, oh iya nih dokter Yudi, dokter Yudi. Terus semuanya nanya, dok saya suba minum berapa ya, saya sakit perut ya. Gitu sih, ini hari ini temanya tuh kebetulan lagi training. Jadi kita hari ini pembahasannya tentang training. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih mau tanya lagi nggak? Mereka nggak tahu Pak Angga bahwa dokter Yudi itu dokter yang berbeda gitu ya. Jadi Jadi emang Pak dokter Yudi itu Niko, benar dokter, cuman hari ini temanya ini lagi training karena dokter Yudi ini kebetulan emang udah Bushido juga di AFC, jadi kita mau serap ilmunya dari dokter Yudi tentang bisnisnya, training tentang bisnis ya, bukan training, iya, jadi saya konsumsi berapa saset, oke, 10 Viston, kita coba kita konsumsi apa, aduh, nggak kayak begitu, bukan. ya kayak Pak Niko kan dulu, ayo jadi dokternya perusahaan gitu. Saya nggak mau gitu. Lebih baik saya jadi leader aja gitu. Memposisikan diri sebagai leader mungkin lebih menarik gitu ya. Hmm, Nah itulah. Jadi jangan tanya masalah medis-medis sama saya lah. Boleh dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak gitu. oke. Nah, yang ingin saya ini ada nggak pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang saya kemukakan tadi gitu loh. Nah, itu kalau ada yang ngikutin dari awal, jangan yang datangnya tengah-tengah lalu bertanya ya, nanti sudah di depan penjelasannya. Yang datang dari awal mendengarkan, misalnya ada pertanyaan tentang tadi gitu, eh, silahkan gitu, silahkan tanya tentang materi-materi tadi. Bagaimana sih yang perlu gitu. Oke. Malam dapat lebih paham boleh barangkali dibuat akademinya. Dok, ini pertanyaan paling awam, paling general, sorry. Dok, gimana caranya menanggapi ini? Mungkin tadi udah ada dibahas sedikit, tapi nggak pure ini banget. Cuman ini ada yang nanya, gimana kalau orang ada yang diundang LOP, prospekan kita nih diundang LOP, tapi kabur-kaburan, dok. Entah itu teleponnya nggak diangkat, WhatsApp-nya di-read doang, atau mungkin bahkan di-blok, apa segala macam gitu, dibilang apa. Tuh anak saya ulang tahun, minggu depan diajak Eropa lagi, anak saya ulang tahun lagi, ya anaknya udah berapa kan. Nah itu gimana kira-kira kalau dari versi dokter Yudi untuk yang kayak begitu, karena banyak banget yang kayak begitu dok. Ya, memang cukup unik juga ya. Kadang-kadang saya juga mengalami sih. Jadi berita bahwa saya di AFC itu menyebar begitu cepat gitu. Berita bahwa saya sukses jadi Busido juga nyebarnya cepat banget gitu. Nah, suatu ketika saya telepon sahabat nih, sahabat yang dekat banget. Saya biasanya gini, kalau lagi nganggur gitu, saya ingat-ingat siapa sih teman dekat, sahabat yang lama nggak dikontak, lalu saya kontak, ngobrol gitu ya. Tujuannya cuma itu aja gitu kan. Sayang dong, misalnya saya dengan Pak Angga nih deket nih, ya udah kenal seperti ini. Terus kalau saya nganggur, misalnya Pak Angga ada di sini, saya juga di sini, saya telepon Pak Angga, yuk kita makan yuk sambil ngobrol-ngobrol. Nah itu kan satu hal yang biasa gitu. Tapi langsung dia curiga, wah kamu jangan prospek saya loh, gini gini gini, sampai saya ketawa. Secara spesifikasi loh, apa yang membuat kamu merasa layak untuk saya prospek gitu. Jadinya seperti itu kan. Jadi
lucu juga kadang-kadang. Nah, mungkin pendekatan awal atau pada kasus itu pendekatan awalnya udah salah gitu. Makanya orang langsung ngeblok, langsung menolak, langsung merasa misalnya tiap ketemu ngomongnya AFC terus gitu ya. Maka tentu mereka nanti akan lebih apa ya resisten gitu loh. Karena itulah menurut saya prospek itu seninya di sana. Bagaimana kita eh, mengajak dengan cukup tapi tidak berlebihan, tapi juga supaya berhasil kan begitu ya. Itulah seninya dimulai dan tiap orang beda-beda. Makanya ada yang lebih apa namanya lebih hebat dalam closing, ada yang susah banget closing gitu ya. Ya karena tadi sebenarnya, karena itu satu seni. Nah ini ada pertanyaan nih, kalau kita bergabung di sini, lebih baik marketnya dari mana? Dari yang hot ke warm ke cold market atau kebalik dari cold market dulu gitu ya? Ya tentu saja tetap mulainya yang hot market lebih gampang ya. Terus ke warm market, tapi juga cold market tadi jangan disingkirkan. Tapi saya bilang kalau kita bernetwork dengan benar, hal itu mudah. Kenapa kok networking itu angka keberhasilannya besar? Karena gini, saat saya punya downline, lalu downline saya punya saudara gitu. Sebenarnya adalah ilmunya yang dipakai adalah ilmu saya, tetapi kedekatannya adalah kedekatan downline saya sebagai seorang saudara. Karena itu pendekatannya biasanya berhasil. Karena yang maju kan saudaranya atau teman dekatnya gitu. Jadi kedekatan itu sudah tercipta. Lalu yang memberikan ilmu adalah upline-nya. Misalnya kalau downline ini baru bergabung ya gitu. Karena itu angka keberhasilannya tinggi, dari sanalah caranya. Makanya pada orang-orang yang baru bergabung seringkali dipesanin ya jangan prospek sendiri dulu gitu. Kalau Anda mampu dan hebat ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak lebih baik awal-awal ditemani oleh upline-nya. Karena tadi ilmunya dari upline-nya, kedekatannya silakan dari Anda. Oke. Oke, ini ada lagi yang bertanya, Dok, gini nih, ini pertanyaannya panjang biar saya singkatin, saya ngerti, paham maksudnya. Dok, dokter kan Bushido nih, ada nggak saran dari dokter Yudi? Apakah gini loh, kan modal di EFC ini kita, let's say kita bilang ada yang mulai dari 3,3 juta sampai 21 juta lebih juga ada gitu ya dok ya. Ya, Apakah modal kita bergabung itu menentukan prestasi kita ke depannya? Sedikit atau banyak atau enggak gitu loh. ya sebenarnya begini. Semakin orang yang sama, artinya orang yang sama itu benar-benar sama sifatnya, sama kemampuannya, sama kemauannya dan lain sebagainya. Yang satunya punya modal banyak, yang satunya tidak. Ya jelas yang punya modal banyak akan lebih berhasil, itu kan. Hmm. Tetapi kalau orang yang berbeda, nah ini jadi seni ya, karena ada yang modalnya sedikit tapi kemauannya kuat, ada yang modalnya banyak tapi males, misalnya begitu. Ya tentu kita tidak bisa menilai dari sana. Tetapi untuk yang sama ya jelas semakin lengkap modal seseorang. Artinya misalnya orangnya pinter, ya tentu lebih mudah berhasil daripada orang yang bodoh. Orangnya rajin lebih mudah berhasil daripada orang yang malas. Orang yang punya modal lebih mudah berhasil daripada yang tidak punya modal. Tentu begitu. Tapi artinya itu kalau kita head to head membandingkannya. Tapi pada kenyataannya kan orang tidak ada yang sama. Jadi nggak apa-apa. Yang penting nilai-nilai kekuatan kita itu yang kita kita gambarkan gitu loh. Jangan jangan menyerah dengan sesuatu yang jangan gini. Ya katakan banyak sekali motivator top ya. Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan kayak Nick Vujicic itu. Tetapi malah jadi motivator top. Loh kok bisa? Ya justru karena dia nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ya. Kalau dia punya tangan dan punya kaki, mungkin dia tidak akan jadi motivator stop sekarang. Nah, itu dia menggunakan kekurangannya untuk menjadi satu kekuatan. Pada saat lihat dia jatuh, orang sudah bingung gimana cara bangunnya. Ternyata dia menemukan cara bangun. Ya. Terus bahkan dia bisa berenang, bisa segala macam. Orang kagum, oh nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, luar biasa. Kenapa saya yang punya tangan dan kaki tidak bisa menjadi orang yang luar biasa? Nah, lalu dia akhirnya menjadi motivator yang top. Seandainya dia punya tangan dan punya kaki, mungkin topnya dia motivatornya nggak seperti sekarang. Jadi sebenarnya satu kekurangan itu bisa menjadi satu kelebihan. Nah sama, Bapak Ibu kurang dalam hal apa? Jangan itu yang diungkit-ungkit, jangan itu yang dilihat, jangan itu yang difokuskan. Tetapi fokuskan dan ungkit dan buatlah suatu kelebihan-kelebihan yang ada itu menjadi menonjol dan menjadi sesuatu yang hebat. Nah ini kita lihat banyak sebenarnya di kehidupan kita di YouTube banyak ya sehari-hari. Justru inilah yang menarik. Orang yang wajahnya sangat buruk misalnya, lucu
atau giginya misalnya tongos dan sebagainya, malah dia manfaatkan akhirnya menjadi selebriti yang top di internet. Ah, itu kecerdasannya, dan itulah kalau dia misalnya nggak punya gigi yang gondrong, mungkin malah nggak sengetop sekarang gitu, misalnya begitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir dengan kekurangan kita, yang penting kita bisa menggunakannya menjadi satu kelebihan. Dan bagaimana caranya ya? Ya masing-masing itu kan tiap kasus beda-beda, harus masing-masing belajar dan melatih. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, oke, ini kayak pertanyaannya udah mulai rada yang general, yang mungkin udah sering dijawab dan tadi bahkan udah ada yang beberapa dijawab ya. eh Kalau menurut saya kayaknya udah saya tutup aja acara hari ini. Thank you Dokter Yudi, Oke, waktunya, thank sharingnya you. keren banget, rame banget hari ini. Tadi semuanya pada nagih, kayaknya nanti boleh sekali-sekali kita bikin lagi dok, yang temanya yang nyentrik lagi kayak begini dok. Ini temanya nyentrik nih kalau menurut saya, soalnya yang lain kayak how to sukses apa kayak gitu. Ini enggak, Dokter Yudi beda. Ini gimana kalau misalkan teman atau kerabat prospekan habis. Nah ini menarik kan, makanya rame nih, makanya hari ini semua pada dengar. Thank you Thank you, dok, thank thank you. you teman-teman semuanya yang udah hadir. Thank you, Pak Selamat, Angga. Thank you, thank you. teman-teman semua. Sampai ketemu Sampai ketemu, selamat malam. malam.